Halo Sobat TS Channel. Dalam konflik yang kembali pecah dalam seminggu terakhir di Timur Tengah, militer Israel mengungkapkan bahwa Hamas dan kelompok Palestina lainnya telah menembak lebih dari 1.500 roket. Namun, sebagian besar roket tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel yang dinamakan dengan kubah besi. Kalangan pejabat Israel menyatakan sistem ini punya tingkat kesuksesan sekitar 90% dalam menghancurkan roket-roket musuh di udara sebelum menjangkau wilayah-wilayah pemukiman penduduk Israel yang menjadi sasaran tembak. Bagaimana cara kubah besi bekerja? Kubah besi merupakan bagian dari sistem pertahanan rudal Israel yang berbiaya miliaran dolar. Sistem ini menggunakan radar untuk melacak roket yang ditembakkan musuh, lalu meluncurkan rudal pencegat untuk menghancurkan roket musuh tersebut di udara. Teknologi yang digunakan kubah besi itu bisa memilah tembakan musuh yang kemungkinan akan mencapai target dan harus dihancurkan maupun yang meleset. Jadi, hanya roket yang mengarah ke kota atau kawasan padat penduduk yang diprioritaskan untuk dicegat, sehingga rudal pencegat bisa digunakan secara efisien. Setiap rudal pencegat dari kubah besi itu berbiaya 150.000 dolar atau sekitar 2,1 miliar, ungkap harian Times of Israel. Bagaimana kubah besi ini bisa dibuat? Pembuatan kubah besi itu berawal dari konflik 2006 antara Israel versus Hizbullah, kelompok yang berbasis di selatan Lebanon. Hizbullah saat itu menembakkan ribuan roket, menyebabkan banyak kerusakan dan menewaskan puluhan warga Israel. Setahun kemudian, Israel mengumumkan perusahaan pertahanan milik negara, Rafael Advanced Defense System, untuk membuat perisai pertahanan rudal yang baru. Proyek itu mendapat pendanaan lebih dari 200 juta dolar, atau sekitar 2,8 triliun dari Amerika Serikat. Setelah penelitian dan pengembangan bertahun-tahun, sistem ini diuji di medan tempur untuk pertama kali pada tahun 2011 saat merontokkan rudal yang ditembakkan ke kota Beersheba, Israel bagian selatan. Apakah kelemahan kubah besi itu? Tim medis Israel mengatakan bahwa roket-roket yang ditembakkan dari Gaza sejauh ini telah menewaskan 7 orang, termasuk 2 anak-anak. Sedangkan jumlah korban jiwa akibat rangkaian serangan udara Israel sudah mencapai 83 jiwa, 17 diantaranya adalah anak-anak, ungkap otoritas kesehatan Palestina. Tidak diragukan bahwa kubah besi telah melindungi banyak warga Israel dari rentetan serangan yang bisa menyebabkan banyak kematian. Namun bukan berarti sistem ini sudah sempurna. Jonathan Marcus melaporkan bahwa unit pertahanan di kota Ashkelon tampaknya tidak berfungsi karena gangguan teknis secara konflik bersenjata terkini antara Israel dan kelompok Palestina di Gaza. Kritikus mempertanyakan apakah tingkat kesuksesan kubah besi sebesar 90% itu dalam menghalau hujan roket dari Gaza dapat dipertahankan bila Israel menghadapi lawan yang berbeda di lain waktu. Yonah Jeremy Bobs mengatakan bahwa Hizbullah punya kapasitas meluncurkan lebih banyak roket dalam waktu yang lebih singkat. Dan ini bisa membuat kubah besi kewalahan menghalau tembakan-tembakan rudal itu. Warga Israel memang patut bersyukur atas peran kubah besi dalam menyelamatkan jiwa mereka. Namun Yoav Romor, pakar politik dari Universitas Tel Aviv, menyatakan bahwa ketergantungan sistem pertahanan itu malah menahan pemerintah Israel untuk mencari solusi jangka panjang secara politis untuk mengatasi konflik. Ironisnya, produk sukses seperti kubah besi ini menunjukkan gagalnya kebijakan luar negeri yang langsung memicu peningkatan kekerasan, kata Fromor kepada BBC. Bertahun-tahun lamanya kita masih terjebak dalam lingkaran yang sama dalam kekerasan yang tidak berujung ini. Nah guys, tadi itulah kubah besi Israel dan cara kerjanya yang bisa menangkal hujan roket dari Hamas. Kita doakan semoga peperangan ini segera berakhir ya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi gimana pendapat kalian guys tentang kubah besi milik Israel ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe-nya juga agar sahabat TS tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke?